Tidak ada yang pernah curiga dengan Pak Soleh, karena tidak ada yang pernah punya alasan untuk curiga. Ia adalah tipe orang yang kehadirannya di lingkungan mana saja terasa, seperti sesuatu yang sudah ada dari dulu, seperti pohon tua di pinggir jalan yang sudah ada sebelum jalan itu dibangun, dan akan tetap ada setelah semua orang yang melewatinya pergi. Di Gang Kenanga, tempat deretan kontrakannya berdiri, Pak Soleh adalah bagian dari pemandangan yang tidak perlu dipertanyakan. Ia ada di sana setiap pagi duduk di kursi plastik depan rumah induknya, menyapa tetangga dengan nama, mengangguk ke tukang sayur yang lewat, dan sesekali membantu warga sekitar dengan pinjaman uang kecil yang tidak pernah ia tagih dengan cara yang membuat orang tidak nyaman. Usianya sulit ditebak, wajahnya keriput tapi tubuhnya tegak, dan langkahnya tidak pernah goyah. Rambutnya sudah putih semua sejak lama, sejak bahkan orang-orang tua di Gang Kenanga bisa mengingat. Dan tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti sudah berapa lama Pak Soleh tinggal di sana, karena tidak ada yang ingat masa sebelum ia ada di sana. Yang semua orang tahu adalah bahwa Pak Soleh rajin beribadah. Suaranya terdengar mengaji setiap subuh dari jendela rumahnya yang selalu terbuka sedikit. Ia tidak pernah melewatkan sholat Jumat. Ia menyumbang untuk renovasi mushola Gang Kenanga 2 kali. Jumlahnya cukup besar untuk ukuran tuan tanah gang kecil. Orang-orang menyebutnya Pak Haji, meski tidak ada yang tahu persis ia pernah naik haji atau tidak. Tapi namanya sudah melekat seperti itu, dan Pak Soleh tidak pernah membantah. Kontrakannya ada 12 pintu, berjejer di sisi kanan dan kiri Gang Kenanga, dalam 2 deret yang saling berhadapan. Bangunannya bersih, cat temboknya selalu diperbarui setiap 2 tahun. Saluran airnya tidak pernah mampet lebih dari sehari, karena Pak Soleh punya tukang langganan yang datang begitu ada laporan. Harga sewanya di bawah rata-rata kawasan itu, dan Pak Soleh tidak pernah menaikkannya sembarangan. Karenanya antrian penyewa selalu ada, dan tidak pernah ada unit yang kosong lebih dari 2 minggu. Tidak ada yang tahu bahwa di bawah setiap unit kontrakan itu tertanam sesuatu yang Pak Soleh sendiri yang menanamnya puluhan tahun lalu, sebelum bangunan itu berdiri, sebelum fondasi pertamanya dicor, pada malam-malam yang tidak ada saksinya. Keluarga Wahyu pindah ke unit nomor 7 pada awal bulan Maret. Wahyu berusia 32 tahun, bekerja sebagai teknisi listrik lepas yang penghasilannya tidak tetap tapi cukup untuk hidup sederhana. Istrinya, Mira, 2 tahun lebih muda, bekerja paruh waktu di warung makan dekat pasar. Anak mereka, 1, perempuan, berusia 5 tahun, namanya Siska, bocah kecil yang pendiam, dan suka menggambar di kertas bekas, dengan krayon yang warnanya sudah hampir habis semua. Mereka pindah dari kontrakan lama di kecamatan sebelah, yang sewanya naik terlalu tinggi untuk kemampuan mereka. Kontrakan Pak Soleh terasa seperti jawaban yang datang di waktu yang tepat. Harganya miring, bangunannya bersih, dan Pak Soleh waktu serah terima kunci, menyambut mereka dengan senyum ramah, dan amplop kecil berisi 2 lembar uang 50-an ribu sebagai hadiah pindahan yang katanya sudah jadi kebiasaannya. Untuk setiap penyewa baru, Mira langsung suka dengan Pak Soleh. Wahyu juga tidak punya keberatan apapun. Siska tidak bilang apa-apa karena memang jarang bicara banyak, tapi ia menatap Pak Soleh waktu laki-laki tua itu menyerahkan kunci dengan cara yang membuat Mira sedikit tidak nyaman tanpa bisa menjelaskan kenapa. Hari pertama di unit nomor 7 terasa biasa saja. Mira membereskan barang-barang, Wahyu memasang kipas angin di kamar, Siska duduk di sudut ruang tamu menggambar sesuatu di kertas bekas dengan krayon birunya yang tinggal sepotong pendek. Malam pertamanya mereka tidur dengan nyenyak. 2 minggu pertama tidak ada yang aneh. Wahyu mendapat proyek pemasangan instalasi listrik di sebuah rumah baru yang nilainya lumayan, cukup untuk menutup sewa 3 bulan ke depan sekaligus. Mira mulai kenal dengan beberapa tetangga di kontrakan sebelah dan merasa lingkungannya baik-baik saja. Siska mulai bermain dengan anak tetangga dari unit 9, anak laki-laki berusia 6 tahun, yang ibunya sering duduk di depan pintu sore hari. Pak Soleh terlihat setiap pagi di kursi plastiknya. Kadang ia berjalan pelan menyusuri depan unit-unit kontrakannya, mengecek ini dan itu,
menyapa penyewa yang kebetulan ada di luar. Ia selalu membawa tasbih di tangan kanannya, jari-jarinya bergerak terus di sela-sela percakapan, menghitung dengan ritme yang tidak pernah berhenti. Satu hal kecil yang Mira perhatikan tapi ia simpan sendiri adalah bahwa kondisi fisik Pak Soleh terlihat lebih baik dari minggu ke minggu. Bukan perubahan besar, bukan perubahan yang mencolok, tapi ada sesuatu dalam cara ia berdiri yang terasa lebih tegak dari waktu pertama mereka ketemu. Ada sesuatu dalam warna kulitnya yang terasa lebih segar, seperti orang yang baru pulang dari istirahat panjang. Mira tidak memikirkan ini terlalu jauh, karena tidak ada alasan untuk memikirkannya. Kejadian pertama menimpa Wahyu. Pada suatu malam di minggu ketiga, Wahyu terbangun tiba-tiba dari tidurnya. Bukan karena mimpi buruk, bukan karena suara, tapi karena sesuatu yang ia rasakan di kakinya. Seperti sesuatu yang menarik dari bawah kasur, seperti tangan yang mencengkeram pergelangan kakinya dari bawah, dengan genggaman yang dingin dan sangat kuat. Ia menyalakan lampu kamar dengan tangan yang sudah gemetar lebih dulu dari pikirannya. Tidak ada apa-apa. Mira terbangun karena gerakan mendadak itu dan bertanya, "Ada apa?" Wahyu duduk di tepi kasur dan melihat ke bawah kasur, dan tidak ada apapun di sana selain lantai yang berdebu sedikit. Ia bilang ke Mira bahwa ia mimpi buruk, dan Mira kembali tidur dengan cepat. Wahyu tidak tidur lagi sampai subuh. Ia duduk di kursi plastik di ruang tamu kecil mereka, dengan lampu menyala dan mendengarkan suara-suara malam dari luar, suara jangkrik, suara motor yang sesekali melintas di jalan besar di ujung gang, dan sesuatu lagi yang ia tidak yakin apakah ia mendengarnya atau tidak. Suara dari bawah lantai, sangat pelan, seperti sesuatu yang bergerak di dalam tanah tepat di bawah tempat ia duduk. Ia menceritakan ini ke Mira keesokan harinya, dan Mira bilang, "Mungkin tikus." Wahyu mengangguk, karena itu penjelasan yang masuk akal. Tapi ia tahu apa yang ia rasakan di kakinya tadi malam bukan tikus. Seminggu setelah itu, giliran Siska. Anak itu mulai tidak mau tidur di kamarnya sendiri. Ia tidak menjelaskan kenapa dengan kata-kata yang cukup jelas, karena memang tidak banyak bicara, tapi setiap malam ia merangkak masuk ke kamar Wahyu dan Mira, dan tidur di lantai di sisi tempat tidur ibunya, dengan selimut yang ia bawa sendiri. Mira membiarkan saja karena pikiran pertamanya adalah anak kecil yang belum terbiasa dengan rumah baru. Tapi pada suatu malam, Mira terbangun dan mendapati Siska tidak ada di lantai di sampingnya. Ia bangun dan memeriksa kamar Siska dan mendapati anaknya berdiri di tengah kamar, menghadap ke sudut, diam. Mira memanggil nama Siska dengan suara pelan untuk tidak membangunkan Wahyu. Siska tidak menjawab. Mira masuk ke kamar itu dan menyentuh bahu anaknya. Anak itu terasa kaku di bawah tangannya. Bukan kaku seperti orang takut, tapi kaku seperti orang yang seluruh tubuhnya sedang berkonsentrasi penuh pada sesuatu yang Mira tidak bisa lihat. Matanya terbuka dan menatap sudut kamar itu dengan tatapan yang Mira tidak pernah melihatnya di wajah anaknya sebelumnya. Mira membalikkan tubuh Siska ke arahnya dengan kedua tangannya. Anak itu menoleh menghadap ibunya dengan gerakan yang terlalu pelan untuk anak yang harusnya terkejut karena tiba-tiba disentuh. Matanya memandang wajah Mira dengan cara yang membuat Mira melepaskan pegangannya tanpa sadar. Siska berkedip satu kali dan ekspresi wajahnya berubah kembali menjadi wajah anaknya yang biasa, bingung dan mengantuk, seperti orang yang baru sadar dari sesuatu. Mira menggendong anaknya kembali ke kasurnya dan berbaring di sampingnya sampai Siska tidur. Tapi Mira sendiri tidak tidur lagi malam itu. Keesokan harinya, Mira memperhatikan sesuatu di gambar-gambar yang Siska buat. Siska suka menggambar sejak kecil. Biasanya gambarnya adalah hal-hal yang lazim digambar anak seusianya. Rumah dengan asap mengepul dari cerobong, matahari dengan sinar-sinar lancip di sekelilingnya, pohon hijau bulat, orang-orangan stick figure yang mewakili anggota keluarganya. Gambar-gambar itu masih ada rumah, dan matahari dan pohon. Tapi sekarang, di setiap gambarnya ada sesuatu yang baru. Di bawah gambar rumah selalu ada garis horizontal,
Dan di bawah garis itu selalu ada gambar sesuatu yang bentuknya tidak jelas, bukan orang, bukan hewan, tapi sesuatu dengan banyak garis yang memancar ke segala arah, seperti akar pohon atau seperti tangan dengan terlalu banyak jari, dengan sesuatu yang bulat di tengahnya. Mira mengambil beberapa lembar gambar itu dan menatapnya lama. Ia bertanya ke Siska, apa yang digambarnya di bagian bawah itu. Siska menatap gambarnya sebentar, lalu menunjuk ke lantai di bawah kakinya. Mira tidak bertanya lagi. Wahyu mulai sakit pada minggu kelima. Awalnya hanya lemas, mudah lelah, tidak bertenaga setelah kerja yang sebenarnya tidak lebih berat dari biasanya. Dokter di puskesmas bilang tekanan darahnya rendah dan menyarankan istirahat lebih banyak dan makan lebih teratur. Wahyu mengikuti saran itu, tapi kondisinya tidak membaik. Sebaliknya, ia makin sering terbangun tengah malam dengan perasaan bahwa sesuatu baru saja ada di dekatnya dan baru saja pergi. Udara di kamar selalu terasa lebih dingin dari seharusnya di jam-jam tengah malam itu. Bukan dingin dari angin atau hujan, tapi dingin yang terasa seperti datang dari bawah, dari lantai, meresap ke atas melalui sela-sela ubin. Ia mulai mendengar suara dari bawah lantai lebih sering sekarang. Bukan suara tikus. Tikus bergerak dengan cara yang bisa dikenali. Ada pola acaknya, ada suara cakar kecil yang menggaruk. Yang ini berbeda. Yang ini bergerak dengan terlalu teratur, terlalu sadar, ke sana dan kemari di bawah. Lantai unit nomor 7 dengan ritme yang kadang terasa seperti mengikuti langkah kaki siapapun yang berjalan di atas. Wahyu membeli perangkap tikus dan memasangnya di beberapa sudut, di bawah tempat tidur, di dapur, di sudut kamar mandi. Seminggu kemudian tidak ada seekor tikus pun yang tertangkap, tapi perangkap yang ia pasang di bawah tempat tidur selalu berpindah posisi setiap pagi, selalu bergeser beberapa senti dari tempat ia menaruhnya, padahal tidak ada yang menyentuhnya. Mira mulai mencari tahu. Ia bukan tipe orang yang percaya begitu saja pada hal-hal yang tidak bisa dilihat. Tapi ia juga bukan tipe yang bisa mengabaikan sesuatu yang terus terjadi di depan matanya, dengan penjelasan yang makin lama makin tidak mencukupi. Ia mulai bertanya-tanya kepada tetangga di kontrakan lain, dengan cara yang hati-hati, tidak langsung, menyelipkan pertanyaan di tengah obrolan biasa. Yang ia temukan membuat perutnya tidak nyaman. Tetangga di unit 11, pasangan muda yang sudah tinggal di sana hampir 2 tahun, menyebut bahwa sebelum mereka ada keluarga lain yang menempati unit itu, keluarga itu pergi dengan cepat, tidak sampai setahun. Alasannya yang terdengar adalah pindah kerja ke luar kota. Tapi tetangga itu menyebut dengan suara yang lebih pelan, bahwa sebelum keluarga itu pergi, anak mereka sempat sakit parah berbulan-bulan tanpa sebab yang jelas. Dan kondisi bapaknya juga terus menurun sampai hampir tidak bisa bekerja. Di unit 3, yang sekarang ditempati seorang pria lajang, sebelumnya ada seorang janda dengan 2 anak yang pergi setelah anak keduanya meninggal. Karena demam yang naik terlalu cepat dan tidak bisa diturunkan oleh dokter manapun. Mira bertanya, sudah berapa lama hal-hal seperti ini terjadi di kontrakan ini? Tetangga yang ia tanya menggeleng pelan dan berkata bahwa ia tidak tahu. Bahwa yang ia tahu dari cerita tetangga lamanya adalah bahwa sudah selama yang orang ingat, selalu ada saja unit yang penghuninya mengalami musibah sebelum akhirnya pergi. Tapi Pak Soleh selalu baik-baik saja. Pak Soleh selalu sehat. Pak Soleh selalu ada. Mira menceritakan semua ini ke Wahyu pada malam itu setelah Siska tidur. Wahyu mendengarkan, dengan wajah yang tidak menunjukkan kejutan sebesar yang Mira bayangkan, karena di dalam dirinya ada bagian yang sudah lama merasakan sesuatu yang ia pilih untuk tidak diakui. Mereka memutuskan untuk pindah. Keputusan itu terasa mudah diucapkan dan terasa jauh lebih sulit ketika Wahyu pergi ke rumah induk Pak Soleh keesokan harinya untuk memberitahu bahwa mereka akan mengakhiri kontrak lebih awal. Pak Soleh menyambut Wahyu dengan senyum yang sama seperti biasa, mempersilakan duduk, menuangkan teh seperti tuan rumah yang senang kedatangan tamu. Ia mendengarkan Wahyu menjelaskan alasan pindah yang sudah dikarang sebelumnya, tentang pekerjaan di luar kota dengan wajah yang penuh pengertian, dan sama sekali tidak terlihat kecewa. Ia bilang tidak ada masalah, ia mengerti.
dan uang deposit akan dikembalikan penuh. Wahyu keluar dari rumah induk itu dengan perasaan lega yang seharusnya tidak perlu ia pertanyakan, tapi tetap ia pertanyakan di dalam perjalanan pendek kembali ke unit nomor 7. Ada sesuatu yang salah dengan cara pertemuan itu berlangsung, terlalu mulus, terlalu mudah, seperti sesuatu yang sudah tahu hasilnya sebelum dimulai, dan tidak perlu repot berpura-pura peduli. Mereka mulai membereskan barang pada sore harinya. Mira melipat pakaian dan memasukkannya ke dalam tas besar, sementara Wahyu membongkar rak dan memindahkan barang-barang ke dekat pintu. Siska duduk di sudut ruang tamu seperti biasa, tapi kali ini ia tidak menggambar. Ia hanya duduk dengan lutut dipeluk dan menatap lantai di bawahnya, dengan ekspresi yang membuat Mira sesekali berhenti dari yang sedang ia kerjakan untuk memastikan anaknya baik-baik saja. Malam itu, saat barang-barang sudah setengah terkemas, dan mereka berencana pindah keesokan paginya, Wahyu pergi ke kamar mandi, dan Mira duduk di lantai ruang tamu membereskan barang-barang kecil. Siska duduk di sampingnya diam. Lalu Siska memegang lengan ibunya. Mira menoleh ke anaknya. Siska menatap ke arah sudut ruang tamu, sudut yang dekat dengan dinding yang berbatasan langsung dengan tanah di luar. Dan ekspresinya adalah ekspresi yang Mira sudah kenal sejak malam. Ia mendapati anaknya berdiri di tengah kamar menghadap tembok. Mira menatap ke arah yang sama dengan anaknya. Di sudut itu tidak ada apa-apa. Tembok biasa, lantai keramik kusam, sedikit debu di ujungnya. Tapi udara di sana terasa berbeda, lebih berat, lebih padat, seperti udara di ruangan yang sudah lama ditutup rapat dan baru saja dibuka. Lalu dari bawah lantai di sudut itu muncul suara, bukan suara tikus, bukan suara pipa air, bukan suara apapun yang bisa Mira tempelkan pada sumber yang masuk akal. Suaranya pelan, sangat pelan, tapi sangat jelas dalam keheningan ruangan yang hanya diterangi satu lampu itu. Suara seperti sesuatu yang bergerak di dalam tanah tepat, di bawah sudut itu, naik ke atas, mendekati permukaan, dan kemudian lantai keramik di sudut itu retak. Bukan retak karena beban atau karena usia. Retaknya memanjang perlahan dari satu titik ke beberapa arah, seperti jari-jari yang merentang, seperti sesuatu yang mendorong dari bawah dengan sangat pelan dan sangat sabar. Dan dari retakan yang makin lebar, itu keluar sesuatu yang hitam. Bukan cairan, bukan tanah, tapi sesuatu yang gelap dan bergerak seperti kabut yang terlalu pekat untuk disebut kabut, meresap ke atas, melalui celah-celah retakan itu dengan sangat pelan. Mira menarik Siska ke pelukannya dan mundur sampai punggungnya menyentuh dinding di belakangnya. Kabut hitam itu tidak menyebar kemana-mana. Ia hanya mengepul pelan di sudut itu, berputar sangat lambat di atas retakan yang kini cukup lebar untuk memasukkan dua jari tangan, dan dari dalamnya terdengar suara yang sama sekali. Tidak seperti suara apapun yang ada di dunia di atas. Suara yang bukan suara manusia, dan bukan suara hewan, dan bukan suara mesin. Suara yang terasa seperti sesuatu yang sangat tua sedang bernapas. Wahyu muncul dari koridor kamar mandi, dan langsung membekukan diri di tempatnya berdiri. 3 detik berlalu yang terasa jauh lebih panjang dari itu. Lalu Wahyu bergerak, bukan ke arah sudut itu, tapi ke arah Mira dan Siska. Menarik keduanya ke arah pintu depan, membukanya, dan mendorong mereka keluar ke gang yang sudah sepi di malam itu. Mereka berdiri di depan unit nomor 7 dengan pintu terbuka di belakang mereka. Dari dalam tidak ada suara lagi. Lampu ruang tamu masih menyala dan cahayanya keluar melalui pintu yang terbuka, membentuk persegi terang di atas aspal gang yang sudah basah oleh embun malam. Pak Soleh muncul. Ia berjalan dari arah rumah induknya di ujung gang, dengan langkah yang tidak terburu-buru, tasbihnya masih di tangan kanan, jari-jarinya masih bergerak menghitung, dengan ritme yang tidak pernah berhenti. Wajahnya tidak terkejut, wajahnya tidak marah. Wajahnya tidak menunjukkan apapun selain ekspresi orang yang berjalan ke suatu tempat yang sudah ia tahu sejak tadi akan ia datangi. Ia berhenti beberapa langkah di depan Wahyu. Matanya menatap Wahyu dengan cara yang membuat laki-laki itu mundur satu langkah tanpa sadar. Bukan karena tatapannya mengancam, tapi karena mata tua itu tidak memiliki ekspresi manusia di dalamnya. Tidak ada hangat, tidak ada dingin,
Tidak ada emosi apapun yang bisa Wahyu kenali dari dalam mata seorang manusia yang wajar. Pak Soleh menatap Wahyu, lalu Mira, lalu berhenti pada Siska. Anak itu menatap balik Pak Soleh dari balik lengan ibunya. Dengan cara yang sama, dengan cara ia menatap laki-laki tua itu, pertama kali, waktu serah terima kunci dulu, tatapan yang saat itu membuat Mira sedikit tidak nyaman, tanpa bisa menjelaskan kenapa. Pak Soleh tersenyum tipis ke arah Siska. Lalu ia menoleh ke pintu unit nomor 7 yang masih terbuka, menatap ke dalam sebentar, dan berjalan masuk ke dalamnya melewati Wahyu dan Mira, seolah mereka tidak ada di sana. Pintu unit nomor 7 tertutup dari dalam. Wahyu tidak menunggu sampai pagi. Ia memuat tas-tas yang sudah setengah terkemas ke dalam motor dan meminta Mira menggendong Siska. Mereka pergi malam itu juga dengan barang-barang yang tidak sempat terkemas semua, meninggalkan beberapa kardus di dalam, meninggalkan rak yang belum dibongkar, meninggalkan perangkap tikus yang tidak pernah berhasil menangkap apapun. Mereka tidak kembali untuk mengambil deposit. Gang kenanga tetap seperti biasa keesokan harinya. Pak Soleh duduk di kursi plastiknya seperti setiap pagi, tasbih di tangan kanan, menyapa tukang sayur yang lewat dengan namanya, mengangguk ke penyewa yang keluar untuk berangkat kerja. Wajahnya segar, posturnya tegak. Langkahnya ketika ia bangkit untuk berjalan menyusuri depan unit-unit kontrakannya tidak menunjukkan tanda-tanda usia yang seharusnya sudah sangat terasa di tubuh setua itu. Unit nomor 7 sudah bersih dari barang-barang keluarga Wahyu. Lantainya sudah disapu, tidak ada retakan di sudut ruang tamunya. Tidak ada bekas apapun yang menunjukkan bahwa sesuatu pernah terjadi di sana. 2 minggu kemudian, ada keluarga baru yang melihat unit itu. Pak Soleh menyambut mereka dengan senyum ramah di depan pintu, menjelaskan fasilitas, menyebut harga yang di bawah rata-rata kawasan. Dan di akhir kunjungan, ia masuk ke dalam rumah induknya, dan kembali dengan amplop kecil, berisi 2 lembar uang 50-an ribu, hadiah pindahan, katanya. Sudah jadi kebiasaannya untuk setiap penyewa baru. Keluarga baru itu menerima amplop itu dengan senang dan menandatangani perjanjian sewa di atas meja kecil di teras rumah induk Pak Soleh di bawah cahaya sore yang masih hangat, dengan suara anak-anak bermain dari ujung gang yang terdengar jauh dan normal, dan sama sekali tidak menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Pak Soleh meninggal 3 bulan setelah keluarga baru itu pindah. Ia ditemukan oleh penyewa unit 1 yang pagi-pagi melihat pintu rumah induk tidak terbuka seperti biasa, dan kursi plastik di depannya kosong. Untuk pertama kalinya yang bisa orang ingat, Pak Soleh tergeletak di atas sajadahnya di ruang tengah, posisinya seperti orang yang sedang bersujud dan tidak bangun lagi dari sujudnya. Tasbihnya ada di tangan kanannya, jari-jarinya masih menggenggamnya erat, bahkan setelah ia pergi. Dokter yang datang menyebut serangan jantung. Tidak ada keluarga yang datang. Tidak ada yang tahu apakah Pak Soleh punya keluarga atau tidak, karena tidak pernah ada yang bertanya, dan ia tidak pernah menyebut siapapun. Warga Gang Kenanga dan penyewa-penyewanya mengurus pemakaman dengan urunan, memandikan, mengkafani, dan mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir dengan cara yang layak, karena begitulah yang seharusnya dilakukan untuk sesama. Orang-orang menyebutnya husnul khotimah. Meninggal di atas sajadah dalam posisi bersujud adalah cara pergi yang banyak orang doakan untuk diri mereka sendiri. Kontrakan itu tidak dijual. Tidak ada ahli waris yang muncul untuk mengklaim. Tidak ada surat tanah yang ditemukan di rumah induk setelah beberapa orang masuk untuk membereskan. Tidak ada nama di akta apapun yang bisa dilacak, seolah Pak Soleh dan kontrakan itu berdiri di atas tanah yang tidak tercatat di mana-mana, seperti sesuatu yang ada tapi tidak ada dalam sistem apapun yang manusia buat untuk mencatat kepemilikan. Penyewa yang ada tetap tinggal karena tidak ada yang mengusir mereka, dan tidak ada yang meminta mereka pergi. Mereka tetap membayar sewa seperti biasa, meletakkan amplop di kotak surat rumah induk yang kini kosong pada setiap awal bulan. Dan amplop-amplop itu selalu sudah tidak ada lagi keesokan paginya, meski tidak ada yang mengambilnya di depan mata siapapun.
keluarga baru yang menempati unit nomor 7, pasangan muda dengan anak laki-laki berusia 3 tahun, mulai memperhatikan bahwa anak mereka sering terbangun tengah malam dan menunjuk ke arah sudut kamarnya tanpa berkata apa-apa. Di bawah tanah gang kenanga, di bawah fondasi 12 unit kontrakan yang berdiri rapi dan bersih, dengan cat yang tidak pernah terlihat tua, sesuatu masih ada. Bukan Pak Soleh. Pak Soleh tidak pernah memelihara sesuatu itu. Sesuatu itulah yang selama puluhan tahun memelihara Pak Soleh. Dan Pak Soleh sudah pergi. Tapi kontrakan itu masih berdiri. Penyewa baru masih datang dan sesuatu di bawahnya masih lapar.